dengan sangat baik sebagai bukti komitmen pemerintah untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan keamanan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita arahkan pandangan mata kita ke depan. Sama-sama di sini kita melihat kapal wisata berwarna putih dengan nama Azimut 3167. Kapal Azimut ini disimulasikan sedang berada dalam perjalanan dari dermaga utama Labuan Bajo menuju dermaga Pulau Komodo dengan membawa 13 person on board. Dan untuk simulasi ketiga ini Bapak dan Ibu pada situasi sebenarnya terjadi di perairan yang terletak lebih jauh dari bibir pantai dan tidak sedekat seperti yang kita saksikan bersama-sama saat ini. Dan tentu saja sudah jauh lebih sepi ya. Baik, dan kita masih menyaksikan perjalanan dari kapal Azimut ini. Ya, kita masih menyaksikan kapal Azimut ini membawa 13 person on board, yaitu 10 wisatawan asing dan juga 3 kru kapal dan sedang berjalan menuju ke Pulau Komodo. Dapat kita saksikan perjalanan dari kapal Azimut 3167. Ya, bersama-sama kita masih menikmati pemandangan indahnya Labuan Bajo dengan langit yang biru dan juga lautan yang biru hari ini cukup cerah Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ingin menginformasikan bahwa pada situasi sebenarnya ini terjadi di perairan yang terletak lebih jauh dari bibir pantai. Baik, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang, kapal Azimut 3167 sedang terbakar dan terdapat asap oranye yang pada simulasi pada pagi ini digunakan untuk menggantikan api. Kapten kapal segera meminta bantuan evakuasi SAR kepada posko terpadu Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Pada saat bersamaan juga, kru kapal mengaktifkan perangkat Emergency Position and Indicating Radio Beacon atau EPIRB, yaitu alat untuk meminta bantuan SAR jika terjadi keadaan darurat di kapal. Kemudian Kapten kapal melaporkan rincian lokasi kejadian, kondisi, dan jumlah orang yang berada di dalam kapal. Sementara itu, para penumpang atau survivor kapal Azimut sudah terjun ke air dan mulai berenang ya untuk menunggu bantuan yang datang. Dan nanti dimulai dari penumpang terlebih dahulu untuk berada di laut dan diakhiri oleh kapten kapal. Kita masih melihat para survivor berenang. Dan kemudian pancaran EPIRB akan ditangkap oleh satelit SAR dan direlay ke stasiun bumi atau Local User Terminal yang dimiliki oleh Basarnas. Selanjutnya petugas Basarnas Command Center atau BCC yang siaga selama 24 jam dengan sigap segera menindaklanjuti sinyal mara bahaya tersebut dan memerintahkan kantor SAR Maumere untuk menindaklanjuti penanganan sinyal mara bahaya tersebut. Dan kemudian menuju kepala kantor SAR Maumere sebagai SAR Mission Coordinator atau SMC. Kemudian kantor SAR Maumere segera menindaklanjuti dengan menghubungi posko terpadu untuk mengkoordinasikan penanganan sinyal mara bahaya tersebut. Dan kemudian posko terpadu menginformasikan ke Basarnas tentang laporan permintaan bantuan dari kapal Azimut pada posisi yang sama dengan yang disampaikan Basarnas dan meminta bantuan Basarnas untuk melaksanakan operasi SAR. Sementara kita masih melihat para survivor masih berenang sambil menunggu untuk bantuan yang segera datang. Mohon bantuan pengecekan dari posko terpadu. Demikian, over. Siang Pak, kami juga menerima laporan yang sama dari Kakansar Maumere sebagai SMC segera mengerahkan unsur SAR terpadu yang terdiri dari Pos SAR Labuan Bajo, TNI, Polri, Otoritas Pelabuhan,
BPBD dan potensi SAR yang lain untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Untuk segera melaksanakan pengecekan dan melaksanakan operasi SAR pada kesempatan pertama. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan operasi SAR ini, SMC mengerahkan unsur darat, laut dan udara. Unsur udara terdiri dari helikopter Basarnas, unsur laut terdiri dari kapal-kapal TNI, Polri, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, dan juga Basarnas. Hadirin sekalian, pada simulasi ini kita akan melihat terlebih dahulu proses evakuasi udara. Mengingat pada situasi darurat sebenarnya waktu adalah faktor penting untuk menyelamatkan para survivor. Untuk itu tim heli rescue adalah yang pertama digerakkan. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah melihat sekarang pemandangan yang pertama ada helikopter Basarnas yang tadi on board di KN SAR Purworejo. Sementara helikopter Basarnas lainnya take off dari Bandara Komodo. Kita sudah melihat dua helikopter. Dengan tetap mengedepankan protokol pencegahan COVID-19. Mohon segera diaksi dan segera laporkan kepada SMC. SMC di sini Malang 2, siap segera menuju lokasi. SMC di sini Malang 3, siap menuju lokasi. SMC, KSR Purworejo, monitor segera menuju ke lokasi. Selamat siang kepada seluruh potensi SAR yang ada di Labuan Bajo, yakni KM Gelatik, U1, U2, U3, dan U4. Baik, kita melihat survivor menyalakan flare untuk memberi tanda di mana posisi survivor, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian kita melihat helikopter sudah mulai menemukan di mana posisi dari survivor yang menyalakan flare. Dan bisa juga kita lihat survivor kapal azimut ya, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya menyalakan flare dan mengeluarkan cahaya berwarna merah untuk mempermudah rescue. Heli rescue untuk melihat posisi. Baik. Baik, helikopter Basarnas kembali tiba di lokasi dan bersiap-siap, dan rescuer siap-siap melakukan salah satu teknik ya untuk penyelamatan. Ya, pada simulasi ini kita akan menyaksikan teknik penyelamatan dengan dua cara, yaitu free jump dan juga hoisting. Kita siap-siap menyaksikan, sedang bersiap-siap untuk menemukan survivor. Ya, dan ini kita akan saksikan bersama-sama. Sebentar lagi rescuer akan bersiap-siap untuk melakukan teknik free jump. Ya, kita lihat. Baik, free jump ini mengacu pada tugas SAR yaitu pencarian, di mana rescuer hari ini harus mencari terlebih dahulu para survivor dengan melompat dari helikopter dan mencari survivor dengan cara berenang. Baik, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Salah satu rescuer sudah menemukan survivor dan siap-siap kita akan melihat melakukan teknik penyelamatan berikutnya. Sementara itu Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa saksikan bersama-sama helikopter Basarnas telah sampai juga di lokasi dan sedang bergerak menuju para survivor. Kita masih menyaksikan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa survivor kembali lagi menyalakan flares untuk memberi tanda di mana posisi survivor berada sehingga bisa dilihat oleh para rescuer melalui helikopter. Masih lihat kita helikopter berhovering melayang-layang di udara, dan rescuer yang berada di dalam helikopter masih bersiap untuk melakukan free jump atau terjun langsung dari helikopter ke wilayah perairan dan melakukan hoisting. Ya, ini bisa dilihat, ini kabel ini adalah salah satu teknik untuk melakukan alat yang digunakan untuk melakukan penyelamatan secara hoisting. Ya, rescuer yang berada di dalam helikopter kita sedang lihat melemparkan sling ke arah rescue swimmer dan survivor untuk nantinya kabel sling ini bisa membawa survivor dengan alat hoisting naik ke atas helikopter. Baik, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian.
Dan proses penyelamatan ini dilakukan dengan sangat hati-hati ya, dan presisi sekali karena faktor-faktor eksternal bisa menghambat proses evakuasi seperti angin atau faktor teknis seperti kabel sling yang macet. Baik, kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kabelnya sudah mulai turun, kabel slingnya sudah mulai turun. Kita saksikan bersama-sama. Kita perhatikan mungkin angin hari ini agak sedikit kencang ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih menyaksikan. Kita masih menunggu para survivor dan rescuer untuk bisa menjangkau sling dan menyelamatkan survivor dan juga mengangkut rescuer. Kita masih saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Helikopter masih berhovering di atas udara dan juga tetap aiming menuju ke survivor dan juga rescuer. Bapak Ibu sekalian, mari kita masih bersama-sama menyaksikan kedua helikopter ini sedang melakukan menurunkan sling-sling sudah diturunkan, tapi sedang mencoba mencapai. Baik, ya kita lihat bersama-sama bahwa rescue swimmer dan survivor sedang memasang alat dan memberi tanda juga nantinya akan memberi tanda atau kode kepada rescuer yang berada di dalam helikopter untuk pemasangan alat yang sudah berhasil dan kabel sling bisa ditarik. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat ya rescuer ini adalah teknik tandem, sudah diangkat teknik tandem ini yang dilakukan. Ya, teknik tandem yaitu teknik evakuasi udara oleh rescuer untuk menyelamatkan satu orang korban dengan syarat korban ini harus berada dalam kondisi yang sadar dan tidak mengalami luka atau cedera yang serius Bapak Ibu sekalian. Baik, kita saksikan bersama-sama. Rescuer dan korban pun perlahan-lahan naik ke dalam helikopter ya, dan akhirnya masuk ke dalam helikopter. Nah, para survivor ini nantinya akan dipindahkan dengan ambulans yang sudah bersiap mengantarkan survivor ke rumah sakit. Ya, berikutnya, teknik tandem berikutnya dari helikopter kedua. Kita saksikan masih melakukan teknik hoisting. Teknik hoisting ini masih dilakukan. Ya, baik. Kita menyaksikan bersama-sama bahwa survivor sudah di atas helikopter dan sudah dievakuasi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sementara itu selanjutnya kita akan menyaksikan metode penyelamatan melalui jalur laut. Ya, kita sudah saksikan bersama-sama. Kita juga bisa melihat ada 5 Search and Rescue Unit atau SRU. Laut sudah tiba di search area. Baik, kita saksikan bersama-sama dan akan segera menyelamatkan korban. Baik, kita bisa melihat di depan kita para personel SRU laut melemparkan ring buoy atau alat apung yang akan membantu korban. Kita saksikan bersama-sama. Ya, kita melihat para survivor untuk mencapai ring buoy tersebut dan agar bisa untuk mencapai kapal. Baik, perlu saya informasikan, SRU Laut pada simulasi hari ini terdiri dari Sea Rider TNI Angkatan Laut Satuan Lanal Labuan Bajo, Sea Rider Polda Nusa Tenggara Timur, Sea Rider yang diturunkan dari KP Glatik, dan Sea Rider Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, juga Sea Rider Basarnas. Kita bisa saksikan ya. Kita sedang menyaksikan bahwa para Sea Rider ini sedang mengevakuasi para survivor satu persatu ke atas kapal. Bisa kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dan masih melihat proses pengangkatan survivor ke atas kapal saat ini. Untuk kemudian nantinya akan menuju ke dermaga ASDP yang pada simulasi kali ini merupakan dermaga yang berada di paling dekat dengan lokasi pada saat ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan informasi, Sea Rider adalah salah satu jenis kapal taktis yang dirancang untuk mampu beroperasi di perairan pantai, teluk dan perairan pedalaman sungai dengan fungsi utama sebagai kapal patrol cepat. Dalam hal olah gerak, Sea Rider ini memiliki kemampuan yang cukup optimal baik dari segi kecepatan, stabilitas pada saat lintas putar maupun kemampuan memecah gelombang perairan kapal. Sehingga Sea Rider merupakan jenis kapal yang tepat untuk kondisi darurat seperti yang terjadi sekarang. Kita masih menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Ya, saat ini bersama-sama kita melihat kelima Sea Rider yang membawa para survivor sudah mulai mendekat satu persatu ke dermaga. Ya, kita saksikan bersama-sama. Juga nantinya di dermaga sudah tersedia 2 unit ambulan Dinas Kesehatan dan Polres Manggarai Barat. Ya, kita perhatikan
sekarang ini para petugas medis pun tentunya ya ibu-ibu dan bapak sekalian menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap sebagai upaya pencegahan COVID-19. Baik, kita saksikan satu persatu para survivor sudah mulai dibawa ke ambulans terdekat yang sudah merapat di dermaga saat ini. Baik, kita masih menyaksikan para survivor, ada yang dalam kondisi tidak terlalu berat, kemudian juga nanti akan dibawa ke tandu apabila kondisi survivor terlalu lelah dan harus menggunakan tandu dan dibawa ke ambulans. Perlu saya informasikan juga Bapak Ibu sekalian, para survivor ini akan mendapatkan penanganan lebih lanjut dan kepastian perlindungan negara, yaitu berupa asuransi perlindungan dasar terhadap penumpang yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia dari Jasa Raharja. Baik, kita masih melihat proses evakuasi yang masih berlangsung. Pemindahan dari kapal-kapal menuju ke dermaga dan juga ambulans yang tentunya dibantu oleh petugas medis yang sudah menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap sebagai upaya sekali lagi pencegahan COVID-19. Baik, untuk informasi juga survivor yang mengalami luka lebih berat atau kelelahan terapung-apung tadi sekali lagi akan dibawa di atas tandu untuk dinaikkan ke ambulans. Kita bisa melihat asap putih dinyalakan, ya. Bendera putih dinyalakan oleh seluruh Laut Basarnas yang juga tiba paling terakhir karena untuk memastikan dan menginformasikan bahwa semua survivor telah dievakuasi lewat bendera putih ini. Ya, kita lihat ini adalah lambang bahwa seluruh survivor sudah dievakuasi. Jadi sudah clear. Ya, kita lihat bersama-sama. Oke. Baik, kita masih menyaksikan kibaran bendera putih menandakan bahwa seluruh korban telah terevakuasi dan sudah mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian informasi segera disampaikan Ocean Coordinator KN Purworejo kepada SAR Mission Coordinator atau SMC. SAR Mission Coordinator akan mengusulkan kepada Kepala Basarnas untuk penutupan operasi SAR secara resmi dan SMC juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Search and Rescue Unit darat, laut, dan udara, juga memerintahkan kepada seluruh kru untuk kembali ke kesatuan masing-masing. SAR exercise. Simulasi penyelamatan korban kapal azimut telah berakhir dengan tanda pengucapan SAREX sebanyak 3 kali kepada seluruh pelaku. Super prioritas Labuan Bajo tahun 2020 dinyatakan selesai. Kepada seluruh wasdal dan pelaku agar kembali ke daerah persiapan untuk mengikuti debriefing. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, simulasi kesehatan, keselamatan, dan keamanan sudah kita saksikan bersama-sama. Saat ini kita sedang menunggu aksi berikutnya, yaitu aksi flypass
Dan yang pasti nantinya aksi Flypass ini tentunya membutuhkan koordinasi yang apik ya Bapak Ibu sekalian dari seluruh pihak. Karena itu kita masih menunggu perkembangan yang terjadi di lapangan. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk Bapak dan Ibu untuk tetap melakukan upaya pencegahan COVID selama acara ini berlangsung dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu perkembangan dan juga koordinasi yang terjadi di lapangan untuk aksi berikutnya yaitu Flypass. Untuk itu saya sangat berterima kasih untuk Bapak dan Ibu masih menunggu ya kita untuk Flypass. Karena kita masih menunggu untuk koordinasi di lapangan. Sementara itu mari kita sama-sama menikmati lagi pemandangan yang ada di depan mata kita dengan laut dan langit yang begitu biru serta bukit-bukit yang cantik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, Labuan Bajo ini tentunya memiliki banyak sekali tujuan wisata yang tidak hanya terkenal di wisatawan lokal, namun sudah harum di mancanegara juga. Seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pantai Pik, dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian yang pastinya harus dikunjungi satu persatu suatu hari nanti. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, tadi telah kita saksikan bersama-sama simulasi. Ada 3 simulasi, yaitu simulasi kesehatan, dan yang terakhir helikopter Chinook BNPB dengan Kapten Pilot Heru. Oke.